Oke, bismillahirrahmanirrahim. Saya lanjutkan lagi berkaitan dengan tadi yang video yang sudah saya sampaikan. Di sini nanti dalam video ini saya lebih banyak menjelaskan berkaitan dengan pasar modal. Gambaran umum aja pasar modal itu seperti apa. Nah, sampai saat ini pengertian tentang pasar modal itu masih tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 95. Dalam Undang-Undang Nomor 895 tersebut didefinisikan pasar modal itu didefinisikan sebagai kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Mungkin definisi ini lebih banyak ditekankan pada definisi berkaitan dengan hukum ya. Jadi agak sulit bagi kita untuk mencerna itu. Tapi secara mudahnya, gampangannya ngomong, pasar modal itu pasare modal. Nah, dalam negara ini banyak sekali pasar. Ada pasar barang, ada pasar uang, ada pasar modal. Pasar barang misalnya atau pasar loak, ada pasar yang dijual adalah loaan. Terus pasar uang, jadi yang dijual belikan adalah uangnya. Dan kalau pasar modal, tentu saja yang berjual belikan adalah modal. Lah, apa itu modal? Pada video sebelumnya sudah saya sampaikan, modal itu bentuknya macam-macam, bisa modal sendiri dan juga bisa modal uang. Nah, secara ringkas, pasar modal di Indonesia bisa kita sampaikan adalah tempat bertemunya penjual pembeli, itu kalau kita ngomong pasar, atau tempat bertemunya supply and demand atau permintaan dan penawaran berkaitan dengan modal atau efek. Nah, efek yaitu terdiri dari apa saja. Itu adalah efek dapat berupa saham, yaitu bukti kepemilikan perusahaan. Jadi ketika saya memiliki suatu perusahaan, bukti bahwa saya memiliki suatu perusahaan itu ditunjukkan dengan saham. Dan yang kedua, obligasi, yaitu bukti utang kepada masyarakat. Jadi perusahaan mengeluarkan atau meminjam utang kepada masyarakat melalui pasar modal itu dengan cara mengeluarkan obligasi. Jadi berutang. Kemudian right itu adalah hak untuk membeli saham. Ini adalah derivatif atau turunan dari saham dan obligasi. Terus kemudian bukti warrant, hak untuk membeli saham juga, tetapi bukan pada pemegang saham yang lama. Nah, ini dua-duanya ini adalah produk turunan atau derivatif. Terus kemudian ada juga contoh indeks saham dan obligasi untuk tujuan spekulasi. Ini biasanya ya, kalau dulu ada sih indeks saham itu digunakan untuk jual beli, tetapi saat ini dilarang ya. Indeks saham itu lebih cenderung untuk judi karena indeksnya itu tidak ada. Tapi kalau jual beli saham bukan judi, barangnya ada gitu ya. Oke, saya jelaskan dulu. Saham itu ya, misalnya ini saya lebih jelaskan. Saham itu adalah surat bukti atau tanda kepemilikan bagian modal pada suatu perusahaan diterbitkan atas nama atau atas unjuk sebagai atas saham biasa, terbagi atas saham biasa dan saham preferen. Jadi saham itu bentuknya ada saham biasa dan saham preferen. Apa yang membedakan saham biasa dengan saham preferen? Kalau saham biasa itu dia mempunyai hak, kalau dia mempunyai bukti pemilik, dia sebagai pemilik, maka dia mempunyai hak suara dalam rapat umum pemegang saham. Terus kemudian pemilik mempunyai hak juga untuk mendapatkan dividen atau bagi hasil dari labanya. Namun kalau saham preferen itu saham yang dia tidak mempunyai hak suara, tapi dia mempunyai hak untuk mendapatkan dividen, saham preference. Kemudian right itu adalah pilihan opsi itu yang diberikan kepada pemegang saham untuk membeli saham biasa dengan harga di bawah pasar dan waktu tertentu. Jadi diberikan kepada pemegang saham
untuk membeli saham itu dengan harga di bawah harga pasar dan waktunya tertentu pula. Right? Itu right. Warren itu sama dengan right, namun harga saham sesuai dengan pasar dan waktu penawaran lebih lama. Jadi harga sahamnya sesuai dengan harga pasar, waktu penawarannya lebih lama. Jadi kadangkala perusahaan itu tidak membagi dividen tapi membagi right atau warrant. Jadi pada jatuh tempo tertentu seorang pemilik saham, pemilik perusahaan itu bisa menggunakan haknya, right-nya atau warrant dia untuk menambah saham atau membeli saham yang dikeluarkan oleh perusahaan. Kemudian yang keempat adalah bentuknya berbentuk obligasi atau bond. Bond adalah surat bukti utang jangka panjang yang diperdagangkan yang dikeluarkan oleh pemerintah atau perusahaan swasta. Jadi bedanya dengan saham, kalau obligasi tadi mendapatkan bunga, jadi ketika orang pemegang obligasi itu dia akan memperoleh bunga atau interest, namun tidak mempunyai hak suara dalam perusahaan. Namun kalau saham itu tidak memperoleh bunga namun memperoleh dividen, dan dia mendapatkan hak suara di dalam rapat umum pemegang saham. Itu bedanya saham dengan bond atau obligasi. Ini bentuknya. Nah, ini tahun berapa ini, tahun lama ini. Bentuknya contoh dari surat berharga bond. Oke, ini contoh bentuk saham. Oke. Itu dulu yang bisa saya sampaikan, nanti saya lanjut lagi dalam video berikutnya. Terima kasih.